sini terkait dengan layanan kesehatan. Kita bahas ke topik-topik. Jangan ya ini. Tadi gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Hesti. Di sini kita akan ngobrol santai lagi ya, tapi kali ini temanya adalah ketidaknyamanan pada ibu hamil selama dari trimester 1 sampai trimester 3. Nah, sekarang aku nggak sendirian. Kita ngobrol santainya bareng pakarnya juga, asik. Nah, aku sekarang tuh di video kali ini ada Bidan Lita juga. Jadi kita nanti berdua ingin sharing-sharing informasi hal-hal yang sering dialami sama ibu hamil, ketidaknyamanannya ya. Selebihnya sih pasti akan banyak kenyamanan selama hamil karena bahagia ya, lebih tepatnya happy karena punya baby. Tapi barangkali informasi yang kami bagikan nanti bisa bermanfaat buat ibu-ibu hamil, apalagi ibu-ibu yang baru merasakan hamil. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, jangan lupa di sharing juga. Oke, mulai aja yang pertama, yaitu keluhan di trimester 1 atau 3 bulan pertama kehamilan. Nah, biasanya nih sebelum ibu mengetahui bahwa wow, saya nih telat menstruasi nih. Nah, telat menstruasi ini hamil atau enggak? Nah, ada keluhan nih biasanya. Pertama, payudara merasa kayak kenceng gitu, payudaranya tuh disenggol sakit, pokoknya kayak orang mau mens juga, rasanya tuh sama. Terus kemudian yang kedua adalah ada kram di perut biasanya, seperti orang mau menstruasi juga, tapi ternyata ini adalah salah satu tanda-tanda kehamilan loh. Jadi misalnya ada ketidaknyamanan pada payudara sama ada kram, boleh loh kalau misalnya pengen dites pack, itu salah satunya kok. Ketidaknyamanan yang selanjutnya adalah adanya morning sickness di awal-awal mula kehamilan. Ini biasanya usia mulai 8 minggu udah mulai nggak enak, bangun tidur tuh kayak pusing, terus kemudian ada mual, bisa disertai dengan muntah gitu. Nah, untuk mengatasinya adalah kalau misalnya pagi hari bangun tidur jangan langsung posisi berdiri mantap terus kemudian jalan, tapi bener-bener sesuai dengan tahap bangun ya. Asik, tahap bangun apa tuh tahap bangun? Pokoknya bangun tidur itu melek dulu sebentar, pusing nggak? Kalau enggak duduk dulu, pusing nggak? Duduk sebentar sekitar 3 menit. Kalau enggak boleh duduk dengan kakinya udah mulai diturunin dari bed. Nah, terus setelah itu berdiri, pusing atau enggak baru ke kamar mandi. Mulai boleh sih nggak usah langsung sikat gigi dulu, karena biasanya kalau sikat gigi langsung malah jadinya mual muntah. Tapi minum dulu aja air hangat atau minum sesuatu yang memang bikin enak gitu, misalnya teh hangat, teh manis hangat gitu. Nah, itu salah satu bisa mengurangi juga. Nah, untuk keluhan yang selanjutnya, ini adalah keluhan yang bisa terjadi di trimester 1 dan trimester 3. Nanti akan dijelaskan juga sama Bidan Lita untuk trimester 3-nya. Keluhan selanjutnya itu yang saya maksud adalah sering buang air kecil, bukan buang air besar ya. Sering buang air kecil. Nah, ini kenapa? Karena adanya pembesaran rahim. Jadi rahim itu yang tadinya kecil mulai elastis membesar karena ada isinya kan gitu. Nah, rahim sama kandung kemih itu kan berdekatan. Jadi ketika si rahim mulai membesar, dia akan menekan kandung kemih yang akhirnya tuh pengen pipis terus, udah gitu pipisnya keluarnya dikit-dikit gitu. Nah, itu memang ketidaknyamanan di awal mula kehamilan. Jadi kalau malam jangan terlalu minum banyak, mulainya di siang aja, dibanyakinnya di siang gitu. Karena kalau di malam minum banyak nanti BAK lebih seringnya di malam, jadi mengganggu istirahat ya. Nah, untuk keluhan yang mual muntah itu kalau misalnya berlebihan ya, nggak cuma di pagi hari tapi sampai mengganggu di siang dan malam hari, harus disiasati dengan makan sedikit tapi sering.
harus diingat-ingat ya, kalau 3 bulan pertama itu benar-benar pembentukan otak dan semua organ pada janin. Jadi harus benar-benar dijaga nutrisinya. Kalau misalnya aduh aku minum vitamin malah tambah mual gitu ya, disiasati minum vitaminnya di malam hari. Jadi kalau untuk pagi sampai siang supaya ada nutrisi yang masuk gitu. Diharapkan tuh kalau misalnya minum vitamin di malam hari itu mual muntahnya berkurang, karena kan ada istirahat tidur kan gitu. Jadi kalau misalnya pagi sama siang bener-bener fokus untuk nutrisi, makan sedikit tapi sering. Kalau misalnya nggak doyan nasi nih aku, ya udah ganti karbohidratnya dengan yang lain, kayak misalnya kentang atau roti. Kalau misalnya aku nggak doyan daging nih, ya udah proteinnya ganti yang lain, bisa dari protein nabati, misal tempe tahu. Tapi harus ditambahin juga sesekali protein hewani. Kalau misalnya aku bener-bener nggak doyan makanan sama sekali, harus tetap ada makanan yang masuk. Misalnya maksudnya dicoba aja lah, misalnya pakai susu ensure, itu kan lumayan proteinnya ya, atau susu-susu yang lain. Kalau misalnya susu ibu hamil tuh biasanya lebih mual nih, aku nggak bisa, ya udah ganti susu yang lain aja. Itu sebenarnya untuk penambah nutrisi aja sih kalau untuk susu, tapi lebih tepatnya makanannya harus masuk dengan gizi seimbang. Sedikit-sedikit aja, kayak misalnya 3 sendok aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi nanti 10 menit kemudian atau 30 menit kemudian makan lagi gitu. Jadi dengan disiasati kayak gitu, nutrisi tetap masuk. Terus lambung jangan terlalu diisi dengan penuh banget. Kalau misalnya nih penuh ya, sekali makan 1 piring ya, tapi ada efek mual muntahnya, yang ada semua itu jadi keluar gitu. Jadi bener-bener makan tuh sedikit-sedikit aja tapi sering. Kalau misalnya makan kebanyakan, yang ada malah dimuntahin semua dan gak ada yang diserap. Oke? Kalau tadi Bidan Nesi sudah menjelaskan tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil selama trimester 1, saat ini saya akan membahas tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil di trimester 3. Sebelumnya perlu diketahui nih, kenapa sih kita tidak membahas ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 2? Karena pada trimester 2 umumnya keluhan-keluhan mual muntah maupun ketidaknyamanan selama hamil sudah mulai berkurang, dan di trimester 2 sebagian besar ibu hamil sudah lebih nyaman dengan kehamilannya. Oke, lanjut kita bahas tentang ketidaknyamanan di trimester 3 ya. Yang pertama yaitu adanya rasa mudah lelah. Rasa mudah lelah ini memang hal yang normal karena adanya penambahan berat badan dan juga pembesaran ukuran janin membuat ibu jadi mudah lelah. Lalu hal apa sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa lelah ini? Tentunya dengan cara istirahat teratur dan juga tidur lebih awal. Nah, untuk tidur lebih awal ini, lalu gimana sih dengan ibu hamil yang masih bekerja? Nah, bisa disiasatinya dengan cara pada saat jam istirahat, ibu hamil memanfaatkannya dengan cara memejamkan mata sesaat atau merebahkan diri pada waktu yang singkat, sehingga diharapkan ibu hamil nanti dapat fresh kembali. Nah, selain istirahat lebih teratur, ibu hamil juga dianjurkan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi untuk menambah tenaga. Selain itu, ibu hamil juga dianjurkan untuk melakukan olahraga secara rutin untuk menambah stamina. Olahraga apa sih yang disarankan? Di antaranya olahraga ringan seperti berjalan kaki, berenang maupun yoga saat hamil. Nah, olahraga rutin ini juga perlu dilakukan selama 20-30 menit per hari. Selain olahraga, ibu hamil juga perlu memperhatikan kebutuhan cairan. Oleh karena itu, ibu hamil harus minum secara cukup 2-8 gelas per hari. Keluhan yang kedua yaitu nyeri punggung. Nah, sebagian besar juga nih ibu hamil mengalami keluhan nyeri punggung. Hal ini dapat diatasi dengan cara memperbaiki postur tubuh, duduk tegak, dan gunakan kursi yang dapat menopang diri. Selain itu, gunakan juga alas kaki yang berbahan dasar empuk dan tidak menggunakan hak alias flat shoes, sehingga ibu hamil di kaki ibu hamil dapat menopang berat badan yang bertambah besar. Kemudian disarankan juga ibu hamil untuk memperhatikan posisi saat tidur. Jadi pada keluhan nyeri punggung ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara memperbaiki postur tubuh saat tidur. Sebaiknya punggung ibu hamil diganjal dengan bantal
Ataupun jika ibu hamil tidur dalam posisi miring, letakkan bantal di antara kedua tungkai. Nah, contohnya posisinya kayak gini nih. Nah, selain itu, untuk meredakan nyeri punggung juga dianjurkan dengan cara mengompres hangat di bagian punggung. Mudah-mudahan bisa mengatasi keluhan nyeri punggung. Oke, lanjut ke keluhan berikutnya, yaitu bolak-balik ke toilet. Mungkin ini juga udah sering terjadi di trimester 1 ya, tapi di trimester 3 mungkin akan lebih sering lagi karena posisi janin yang sudah mulai turun ke arah panggul menekan kandung kemih ibu, sehingga ibu hamil lebih mudah merasakan ingin berkemih alias DSTR. Nah, hal apa aja sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi ini? Yang pertama, tentunya ibu hamil diharapkan untuk menghindari konsumsi minuman-minuman yang berkafein seperti teh, kopi, maupun minuman yang bersoda. Kemudian ibu hamil juga diharapkan untuk tidak menahan kencing, karena dengan menahan kencing justru merangsang ibu hamil untuk bolak-balik ke kamar mandi, alias kita bisa bilangnya seperti anyang-anyangan gitu. Kemudian supaya tidak mengganggu istirahat pada malam hari karena keluhan buang air kecil ini, sebaiknya pada malam hari ibu hamil mulai mengurangi minum air putihnya. Jadi setelah jam 8 malam sebaiknya sudah mulai mengurangi tuh minum air putihnya. Oke, kita lanjut ke keluhan heartburn atau dada terasa panas. Ini juga hal yang lumrah dan masih wajar sih diderita oleh ibu hamil trimester 3, lagi-lagi karena adanya pembesaran janin yang menekan ke arah lambung, sehingga isi lambung dan juga asam lambung terdorong naik ke atas kerongkongan. Ini yang menyebabkan adanya keluhan dada terasa panas atau heartburn. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi keluhan ini yaitu dengan cara menghindari makanan-makanan yang bergas, merangsang lambung, asam, ataupun terlalu pedas. Keluhan berikutnya yaitu adanya keluhan sesak nafas. Masih karena adanya perubahan atau perubahan ukuran dari janin yang menekan ke arah paru-paru, jadi ibu hamil juga gampang sesak atau kita bilangnya gampang ungap. Nah, hal yang dapat dilakukan lagi-lagi dengan cara rutin melakukan olahraga teratur, tarik nafas dalam, kemudian olahraga ringan sehingga memperbaiki nafas ibu hamil, dan latihan nafas ini juga tentunya nanti akan berguna loh untuk dipersiapkan pada saat persalinan. Satu lagi nih, saya mau nambahin keluhan kaki bengkak. 75% pada ibu hamil di trimester 3 juga mengalami keluhan kaki bengkak. Hal ini juga karena mungkin penambahan berat badan dan juga aliran darah yang kurang lancar. Nah, hal apa aja yang dapat dilakukan yaitu menghindari berjalan terlalu lama atau berdiri terlalu lama dan duduk di bangku dengan cara kaki yang terangkat. Nah, hal ini dapat menyebabkan adanya keluhan kaki bengkak. Hal yang dapat diatasinya yaitu dengan cara menyanggah kaki atau memposisikan kaki diganjal dengan bantal guling atau bantal sehingga kaki berada di posisi yang lebih tinggi daripada kepala. Setiap malam hari rutin dilakukan. Mudah-mudahan keluhan kaki bengkaknya juga bisa berkurang ya. Oke Bunda, mungkin itu aja keluhan ketidaknyamanan ibu hamil pada trimester 3 dan juga cara mengatasinya. Sampai jumpa di video berikutnya dan sharing berikutnya. Assalamualaikum. Oh iya, Bu Bidan Lita izin menambahkan, asik. Ada juga keluhan yang terakhir yaitu keluhan sembelit. Nah, keluhan sembelit ini biasanya di trimester ketiga itu dialami sama ibu-ibu hamil selain karena memang kondisi dari baby yang udah besar gitu ya. Ada juga karena memang biasanya mengkonsumsi penambah darah atau zat besi. Nah, penambah darah ini memang efek lainnya adalah konstipasi. Tapi kalau seandainya memang ibu hamil itu ketika cek laboratorium atau ada keluhan mudah lelah seperti keluhan-keluhan anemia, ya memang harus minum penambah darah yang diresepkan oleh
dokter gitu. Kalau misalnya diminum kok malah jadi sembelit, ya harus disiasati dengan makanan yang berserat. Jadi obatnya masuk, ibu juga masih tetap bisa BAB dengan lancar karena nutrisi ibu itu ditambahin dengan serat gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kalau ada salah-salah atau ada yang perlu dikoreksi, mohon maaf ya. Kita sama-sama saling sharing aja. Terus kemudian jangan lupa di-share juga ke teman-temannya, saudaranya, keluarganya, istri mantannya. Loh, kok istri mantannya? Astagfirullahaladzim. Pokoknya di-sharing aja deh ke yang membutuhkan ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.